Rasulullah begini, hadisnya sahih. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala tuhu fasallu fihi, kalian datangi Baitul Maqdis lalu kemudian kalian salat di dalamnya. Wa in kanatil biladu iddaka harban, apabila di negeri tersebut terjadi peperangan yang dahsyat, fa illam tatu wa tusallu fihi, lalu kemudian kalian tidak dapat salat di dalamnya, maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Maka kalian kirimkan minyak-minyak, orang bersama minyak-minyaknya untuk menyalakan lampu-lampu di Baitul Maqdis. Maksudnya apa? Apa mungkin kita kirimkan minyak? Bukan itu tekstualnya begitu. Tapi kita bantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Mulai dari pemikiran kita, doa kita, dan kemudian support yang bisa kita lakukan untuk mereka, untuk Palestina. Maka itu kita lakukan. Kata Safi Antonio, sangat berpengaruh pakar ekonomi Islam ketika kita mampu memboikot produk-produk mereka, Pak. Saya perpanjangan lidah dari Safi Antonio ini. Ulama ulama hari ini yang Masya Allah pakar ekonomi, sangat berpengaruh. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa baru kemarin, Pak. Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa untuk saat ini haram membeli produk-produk Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah disampaikan oleh Bapak Imam kita, sedikit saja perkenalan, Bu, ya. Nama saya Muhammad Hatta. Saya tinggal dulu di Ibu. Yang kata Ibu itu kan yang sekarang ada MTQ di Ibu, di Pasar Brilas. Ada di situ masjid di depan pasar itu namanya Masjid Al-Ikhlas. Di situ tahu Ibu? Tahu Pak ya? Iya, serius Pak ya? Masjid Al-Ikhlas depan pasar itu, besar masjidnya. Arah ke Blok B, saya ngimami di situ selama 6,5 tahun lebih. 6,5 tahun lebih dengan guru kita Al Ustadz Maufirah, sudah lama kenal dan beberapa kali sudah beliau juga berkunjung ke sana dan takbir akbar. Jadi saya di sini baru 3 bulan lebih. Dengan Pak Imam ini rasanya sering jumpa. Kata Pak Imam rasanya sering jumpa ya Ustadz. Iya, sering jumpa tapi sering jumpa tak kenal nama. Siapa nama Pak Imam? Abdizal. Pak Imam, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi beliau, kehidupan keluarganya sehat, bacaannya mudah-mudahan Masya Allah menyejukkan hati kita, dan kemudian berkah untuk kita semua begitu juga para jamaah. Langsung saja, tak panjanglah kita perkenalan. Itu yang dapat saya sampaikan tentang perkenalan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Dalam beramal ibadah ini tentu yang kita harapkan, harapan tertinggi bagi seorang hamba adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak? Ridho. Jadi kalau ada seorang penyair mengatakan, wahai Allah, aku ridho, aku rela ya Allah kalau engkau jatuhkan aku ke dalam neraka. Kalau memang itu mendatangkan ridhomu, tak masalah ya Allah, tak apa-apa ya Allah. Ini orang ini sebenarnya cerdas Pak. Beliau ahli hikmah, seorang perempuan. Bukan dia menginginkan dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia sedang merayu Allah. Kalau seseorang itu sudah ridho kepada orang lain, sayang, cinta dia kepada orang lain,
apa mungkin dia menjatuhkan orang tersebut kepada jurang kebinasaan? Mungkin tidak, Bu. Tidak. Maka orang ini sedang meraih Allah. Maka kalau Allah sayang, tak akan mungkin dijatuhkannya ke dalam neraka. Maka yang dimintanya adalah ridho Allah. Pasti sudah dimasukkannya ke dalam surga. Maka amalan-amalan ini, kata Imam Ahmad bin Hambal, beribadah. Tahu Bapak Imam Ahmad bin Hambal? Imam Hambali, di antara mujtahid mutlak yang keempat. Sebenarnya mujtahid itu banyak, mujtahid mutlak itu banyak, imam madhab itu banyak, tapi yang bertahan itu cuman yang keempat. Di Mesir itu banyak, ada ulama dulu cerdasnya minta ampun, namanya Laits bin Sa'ad. Coba Pak, pernah dengar Laits bin Sa'ad Pak? Nah, pernah, baru saya sampaikan ini kan. Laits bin Sa'ad ini ulama besar Pak, ulama besar. Kata Imam Syafi'i, Imam Laits bin Sa'ad ini dia lebih cerdas fikihnya daripada Imam Malik dalam hal fikih. Ini bukan berarti merendahkan guru dia, tapi dalam hal fikih Imam Laits bin Sa'ad ini memang lebih cerdas fikihnya. Dia orang Mesir, Pak, orang kaya raya. Dia kalau sedekah itu dikirimkan oleh Imam Malik, dia semasa dengan Imam Malik. Bersedekah, mereka kirim-kiriman surat. Imam Malik kirim surat, Imam Malik kirim surat dengan Imam Laits bin Sa'ad. Maka diberikanlah hadiah oleh Imam Malik kurma 1 kantong. Kurma 1 kantong. Maka sesudah sampai dimakan, dinikmati oleh Imam Laits bin Sa'ad, maka diutusnya kembali seseorang, diisinya kembali kantong yang dikirimkan oleh Imam Malik itu. Kira-kira apa isinya Bang? 1 kantong emas, dinar 1 kantong. Karena Bapak nampak emas 1 kantong. Karena cincin ibu kalau diletak dalam kantong. Dikirimnya 1 kantong. Orang kaya raya, muridnya banyak Pak. Muridnya banyak. Ada beberapa murid-murid intinya itu dijamunya minum, makan. Lalu di dalam minumnya itu kaget muridnya. Begitu sudah selesai minum, ada di dalam itu suara logam gitu. Ternyata di situ ada dinar. Maka setiap muridnya itu sesekali mendapatkan minuman plus dinar. Kalau ada dinar di dalam gelas tersebut, silahkan ambil. Saking kaya rayanya, namanya Laits bin Sa'ad. Cuma keilmuannya tidak sampai bertahan. Dalam satu riwayat, karya-karyanya itu tenggelam di laut Alexandria. Laits bin Sa'ad namanya. Makanya ada anak saya laki-laki, namanya saya buat Muhammad Laits Asy-Syafi'i. Muhammad Laits. Harapan saya besok dia menjadi ulama besar dan menjadi orang yang kaya raya. Amin Pak. Muhammad Laits bin Sa'ad, Muhammad Laits Asy-Syafi'i. Namanya Muhammad Laits, harapannya seperti Imam Laits, tapi mazhabnya mazhab Syafi'i. Udah panjang cerita, kembali kepada tadi. Imam Ahmad bin Hambal, kata Imam Ahmad bin Hambal, beribadah itu paling tertinggi mencari ridho Allah. Kalau ada seseorang mengharapkan surga, bolehkah itu? Boleh, tapi itu tingkatan ibadah paling bawah. Bapak Ibu, tapi di sisi lain walaupun demikian, maka kita lakukan amalan-amalan agar kemudian apa? Kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallas natai asyarata raka'atin fi yaumin wa lailatin." Siapa yang salat berapa, Pak? 12 rakaat. Fi yaumin wa lailatin. Siang maupun malam hari. Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka akan dibangunkan apa? Istana bagi dia di surga. Sekarang pertanyaannya, apa itu Bapak Ibu sholatnya?
Sholat apa saja itu? Kita hitung. Duha, nanti dua lagi. Udah kita hitung ya. Nah, kita hitung. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa? 6. 2 rakaat sesudah maghrib. Berapa? 8. 2 rakaat sesudah isya. Berapa? 10. 2 rakaat sebelum subuh. 2 apa ya? 12. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, Allah akan membangun satu istana bagi dia kelak di surga. Masya Allah. Maka jangan tinggal itu Pak ya. Nanti ada lagi hadisnya, man hafadha ala salat 4 raka'atin qabla dhuhri wa ba'daha. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan kemudian 4 rakaat sesudah zuhur. Ini hadis riwayat At-Tirmizi, hadisnya sahih. Maka kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Haruma 'alan nar, diharamkan jasadnya dimakan api neraka. Ini jaminan, Pak. Bapak Ibu percaya dengan hadis? Percaya, hadisnya sahih. Pelihara kita. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu sesudah zuhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jasad kita itu ada jaminan. Apalagi kalau sudah begitu, Pak. Siapa lagi yang kita percaya kalau bukan Rasulullah kita sebagai orang yang beragama Islam ini? Maka diharamkan jasad kita dimakan api neraka. Nanti ada hadis. Sepanjang sejarah perjalanan saya ceramah-ceramah ke masjid, baik di Pekanbaru ini dulu dan sekarang, yang mengamalkan Allahumma ajirni minan nar itu baru di masjid ini dan di masjid saya dulu. Allahumma ajirni minan nar. Tadi diamalkan oleh imam. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Berapa? Siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar sesudah sholat maghrib 7 kali, dalam hadis tersebut kutiba jiwar minha, 7 kali sebelum sesudah sholat maghrib dan 7 kali sesudah subuh. Maghrib subuh, maka dia akan tercatat sebagai orang yang terbebas dari neraka. Ada lagi dalam tafsirnya, mohon maaf saya lupa ini, apakah di tafsir mana? Siapa yang mendoakan Allahumma ajirni, di dalam riwayat lain, ya Allah, kan artinya bebaskan saya dari neraka, ya Pak? Bebaskan saya dari neraka. Maka kemudian neraka itu akan berdoa kembali. Neraka itu berdoa. Apa kata neraka tersebut? Ketika kita mengucapkan Allahumma ajirni minan nar, Allah peliharalah saya dari neraka. Neraka langsung berdoa, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, peliharalah orang itu dari neraka. Masya Allah. Amalan-amalan seperti itu. Maka jangan sampai tinggal sholat yang 12 rakaat itu ya. Jangan sampai tinggal kita Bapak Ibu ya. Rugi kita. Apalagi sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh. Mohon maaf saya khawatir tadi agak terlambat saya datang. Ini dapat tak lagi sholat qobliyah subuh ini? Udah masih dapat. Kata Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi, Pak? Imam Nawawi siapa? Imam Nawawi itu dia juru bicara dalam mazhab Syafi'i.
Ada 4 juru bicara dalam mazhab Syafi'i. Imam Ar-Rabi'i, Imam Ar-Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, orang Damaskus. Ini juru bicara dalam mazhab Syafi'i. Juru bicara itu begini. Maksud saya begini. Siapa Bapak Presiden kita? Bapak Joko Widodo. Joko Widodo. Saya senang betul sekarang melihat Pak Joko Widodo. Dulu senang juga saya. Sekarang tambah senang gitu. Media ikut. Oh, Masya Allah, pemerintahan kita nampaknya aktif terus dan kemudian mendukung kemerdekaan Palestina. Maka makin senang saya. Tapi kalau dia 3 periode belum tentu saya pilih ya, belum tentu saya setuju. Maksudnya, Insya Allah semua presiden kita mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi juru bicaranya Pak Jokowi siapa? Yang menjelaskan pemikiran Pak Jokowi siapa? Ngabalin. Ngabalin ya Pak ya. Ngabalin. Ada beberapa itu ya, termasuk Pak Ngabalin mungkin ya. Yang menjelaskan pemikiran Pak Jokowi itu Pak Ngabalin. Yang menjelaskan mazhab Syafi'i siapa? Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita ingin melihat pendapat-pendapat Imam Syafi'i, maka kita lihat pendapat Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rabi, Imam Ar-Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi yang paling masyhur, yang terkenal itu adalah Imam An-Nawawi. Itu juru bicara paling atas di baratnya. Mereka tidak semasa, tapi cuman mazhab Syafi'i itu adalah gambarannya pendapat Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi apa? Kata Imam Nawawi, kalau seandainya seseorang tertinggal sholat yang dia rutinkan, maka kemudian dia boleh mengqadhonya, dia boleh menggantinya. Maka sholat qobliyah subuh itu boleh diqadha kalau itu menjadi sesuatu yang rutinitas bagi kita. Kalau sempat kita tertinggal, maka ada ulama yang lain berpendapat, Pak. Ulama yang lain berpendapat apa? Sholat qobliyah subuh itu kalau seandainya kita terlambat, maka dalam hadis Rasulullah SAW, prakteknya Rasulullah itu, mohon maaf, sholat subuhnya itu ayatnya agak panjang-panjang. Kalaupun bukan ayat yang kemudian dari sampai ke 60 ayat, sampai ke 60 ayat Rasulullah membaca ayat tersebut. Tapi jamaahnya kalau memang tidak mengkondisikan boleh diringkas, disingkat sedikit. Atau kemudian ayat yang panjang-panjang yang kemudian temponya agak lama sedikit. Maka kalau imam sudah takbir, imam takbir rakaat pertama, Allahu Akbar. Ayat pertama sampai 60 ayat atau ayatnya ayat panjang, maka boleh kita sholat di sebelah kanan atau sebelah kiri kita tersendiri mengejar qobliyah subuh. Tapi kita rasa-rasa kita kejar imam. Lo apa bisa dikejar imam? Ya bisa lah. Berarti main cepat. Sopirnya sopir Medan. Lo pernah Rasulullah sholatnya cepat? Pernah. Siapa yang menjelaskan? Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, aku pernah melihat Rasulullah itu sholat membaca Al-Fatihah, tetapi tidak seperti membaca Al-Fatihah. Cepat ya. Allahu Akbar. Niatnya dari luar aja. Allahu Akbar. Dia selesai gitu kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Rabbi ghfirli. Itu aja. Kejar. Tapi itu sekali-kali. Saking pentingnya, Pak. Kalau rasanya tak terkejar, habis sholat subuh boleh kita potong. Boleh subuh. Apa? Sholat sunnah sebelum subuh. Karena kenapa, Pak? Sholat sunnah sebelum subuh itu khairum minad dunya
wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa orang terkaya hari ini? Belum sebanding. Asalkan kita sudah sholat qobliyah subuh. Orang kaya Bill Gates belum terkaya dia itu. Bagi seorang muslim yang hitung-hitungannya akhirat, asalkan dia qobliyah subuh. Apa cita-cita ibu yang belum tercapai, Bu? Masih ada, Bu? Pak Ustaz, saya dulu punya cita-cita, punya rumah mewah, halamannya luas, ada kolam renangnya, ada lumba-lumbanya, ada buayanya. Sampai sekarang belum tercapai, Pak Ustaz. Kalau belum tercapai cita-cita dalam bentuk dunia, sholatlah Anda qobliyah subuh. Karena Anda orang paling terkaya. Maka orang kalau hitung-hitungan akhirat, rugi rasa dia, Pak. Rugi rasa dia. Kalau sampai tertinggal qobliyah subuh itu, maka jangan sampai tinggal. Ya. Baik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah satu. Apa? Di mana amalan kita salat 12 rakaat, Allah kemudian akan memberikan surga kepada kita. Bagi ibu-ibu, Bapak Ibu pernah dengar hadis Rasulullah ketika Isra Mi'raj, lalu kemudian apa? Rasulullah mendengarkan langkah kaki. Langkah kaki siapa? Langkah kaki Bilal. Bukan langkah kaki, gesekan sandal. Gesekan sandal Bilal. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, maka Rasulullah mendengarkan gesekan sandal Bilal. Apa amalan Bilal itu? Salat sunnah wudu. Itu kan yang mengamalkan laki-laki. Boleh juga diamalkan perempuan. Tetapi jangan salah, dalam hadis yang sahih ternyata ada seorang perempuan yang itu didengarkan oleh Rasulullah bukan gesekan sandalnya, tapi langkah kakinya. Pernah dengar enggak Pak hadis? Tadi kan gesekan sandal. Ini langkah kaki. Kata Rasulullah, sami'tu khashfatan. Aku mendengarkan langkah kaki. Maka kemudian man hada wahai malaikat, siapa itu wahai malaikat? Maka kemudian kata malaikat Jibril, Ummu Rumaysah bintu Milhan. Rumaykha. Tapi kalau bahasa kita Rumaysah bintu Milhan. Siapa itu Rumaysah bintu Milhan? Ummu Unais bin Malik, ibunya Anas bin Malik. Jadi langkah kaki Ummu Unais bin Malik atau ibunya Anas bin Malik itu didengarkan Rasulullah ketika Rasulullah Isra Mi'raj di surga dan kemudian mendatangi surga. Siapa namanya, Bu? Rumaysah bintu Milhan. Ibunya siapa? Ibunya Anas bin Malik. Pertanyaannya, apa amalan ibunya Anas bin Malik itu, Bu? Itu dia yang perlu kita ketahui. Apa amalannya? Jadi Anas bin Malik ini pernah tinggal bersama Rasulullah ketika Rasulullah SAW wafat. Dia lebih kurang berumur 14 atau 15 tahun. Dan dia salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis yang cukup banyak. Anas bin Malik itu sebelumnya, Bapak Ibu, dia tidak suka labu. Tahu labu, Pak? Hah? Labu tahu ya? Bu, tahu labu enggak? Nanti kalau bulan puasa banyak labu, pola labu gitu kan. Anas bin Malik tidak suka labu. Tapi ketika disampaikan ibunya, kamu tahu enggak? Kalau Rasulullah itu suka labu. Maka semenjak disampaikan oleh ibunya bahwa Rasulullah SAW suka labu, maka Anas bin Malik mencoba memakan labu. Dimakannya. Lama-lama dia menjadi suka. Menjadi makanan kesukaan Anas bin Malik. Kenapa? Karena saking cintanya dia kepada Rasulullah. Apa makanan yang disukai oleh Rasulullah itu disukai oleh Anas bin Malik. Ini luar biasanya Anas bin Malik ini, Pak. Anas bin Malik ini cinta kepada orang-orang soleh.
Ibunya namanya Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya. Atau Ummu Unais bin Malik namanya Ummu Sulaim. Sebenarnya dia tidak suka labu, tapi karena disampaikan ini disukai oleh Rasulullah, maka dia sukai. Maka ketika Rasulullah datang dijamunya makanan, maka disediakannya labu. Maka saya lihat orang-orang Melayu, ada orang Melayu sini Pak. Saya beberapa kali dijamu orang makan di orang Melayu kalau ada acara. Orang Melayu itu mereka suka dalam acara itu membuat manisan dari labu. Ternyata bukan dari labu saja, apapun mereka sering membuat manisan. Tapi yang sering kalau saya dihidangkan di Inhu dulu banyak Melayu, maka disuguhkan labu manisan. Mikir saya, orang Melayu itu kan identik dengan Islam. Tapi ini bukan penelitian, mikir-mikir aja saya. Jangan-jangan ini karena cinta mereka kepada Rasulullah. Maka kalau dipikir satu sisi, mudah tidak mengikuti sunnah Rasulullah itu Pak? Mudah tidak? Beramal itu mudah tidak? Ibu tinggal pergi ke pasar pagi, nyari labu. Ada seseorang Pak, karena dia mencintai amalan Rasulullah itu, menangis dia pergi ke pasar, lalu kemudian memberi labu. Dia teringat bagaimana Anas bin Malik cintanya kepada Rasulullah karena suka labu. Maka di pasar dia menangis, memberi labu karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Ibu tinggal pergi ke pasar, labu, tanya berapa harganya labu ini Pak Bu? 10.000. Tawarlah 9.000 ya. Gak usah ditawar ya Bu ya. Ini 1.000 minta tawar juga lagi. Biarkan aja lah pedagang lagi dia. Beri. Ibu yang suka senyum-senyum yang suka nawar ya. Beli. Buat dalam bentuk kolak, buat dalam bentuk manisan. Lalu kemudian amalkan itu bahwa itu bagian dari cinta kepada Rasulullah. Kasih ke tetangga kalau sudah dikolak ya Bu ya. Cinta mudah sekali beramal ibadah itu. Bahkan Anas bin Malik itu, kita sedikit cerita tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik itu saking cintanya dia kepada orang-orang soleh, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Sahabat-sahabat yang kemudian dia kan senior, dia kan junior. Sahabat-sahabat senior itu ketika Madinah, dalam posisi di mana Madinah itu ketika dibangun oleh Rasulullah, masjid yang kedua dibangun oleh Rasulullah, Masjid Madinah, di mana kemudian pasirnya itu, lantainya itu dibuat dari pasir yang diayak. Itu pertama, lantai masjid Nabi itu, Masjid Madinah sekarang. Insya Allah betapa indahnya Madinah sekarang. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke sana. Kalau bisa kita lewat pintu Abu Bakar. Kapan-kapan saya bahas tentang pintu Abu Bakar. Kalau masih diundang. Madinah itu sebelumnya adalah pasirnya pasir. Lantainya lantai terbuat dari pasir. Ketika musim dingin, lalu kemudian sahabat sujud. Ketika mereka sujud, begitu sudah selesai salam, maka kemudian karena pasir itu menempel di wajah mereka, maka mereka mengusap wajahnya. Pernah tidak Bapak Ibu melihat begitu selesai sudah usap wajah? Hah? Kalau kawan-kawan kita sebelah, nggak ada sunnahnya itu katanya kan? Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Maksud saya kita bukan ini menceritakan tentang sunnah, karena memang itu juga bukan bagian sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi Anas bin Malik mengamalkan itu. Apa alasan Anas bin Malik mengamalkan itu? Karena dia cinta kepada sahabat. Berdasarkan hadis, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu kelak akan bersama dengan orang yang ia cintai. Maka Anas bin Malik mengusap, sesekali dia mengusap wajahnya ketika sudah selesai sholat. Padahal Madinah di masa dia menjadi ulamanya, maka kemudian lantai Masjid Nabawi itu tidak seperti itu lagi. Sudah agak lebih modern lah sedikit kan. Artinya tidak menempel lagi pasir itu di wajah. Tapi Anas bin Malik mengamalkan itu. Karena apa? Karena dia cinta kepada sahabat. Dasarnya adalah almarhum ma'aman hab. Karena dia cinta kepada sahabat, maka sesekali Anas bin Malik mengusap wajahnya.
Kalau ini kan tak ada lagi yang menempel di wajah kita, nah. Tapi kalau mengikuti pendapat Anas bin Malik, sesekali dasarnya adalah karena cinta kepada sahabat, maka kemudian sesekali boleh kita mengusap wajah kita. Harapan kita besok kelak kita bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dan Anas bin Malik, karena mereka dapat jaminan, dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada tadi, ibunya Anas bin Malik itu amalannya apa? Kan itu dia. Apa amalan ibunya Anas bin Malik itu? Amalan ibunya Anas bin Malik itu, Bapak Ibu, kita persingkat, dia punya suami, lalu kemudian ketika dia menikah lahir anak kecil, anaknya masih kecil tetapi sakit-sakitan. Tetapi dalam satu riwayat kemudian ketika anaknya sakit-sakitan, suaminya punya hajat keluar, lalu kemudian pergilah engkau wahai abang, gak apa-apa, tidak masalah. Maka bagaimana tentang anak kita? Anak kita biarkan saja, saya rawat dia, pergi. Maka kemudian suaminya pergi. Begitu sudah pulang, apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim atau kemudian ibunya Anas bin Malik? Maka dia siapkan makanan untuk suaminya. Makanan untuk suaminya, makanan yang paling disukai oleh suaminya, Bu. Lalu kemudian dia bersolek secantik-cantiknya. Maka kemudian kata suaminya, wahai istriku, mana anak kita? Alhamdulillah anak kita tenang, dia aman dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah tenang. Maka silakan makan wahai suamiku. Disiapkannya makanan yang paling disukai oleh suaminya. Makanlah suaminya. Kenyang, namanya makanan yang disukai ya, Bu ya. Maka kemudian sesudah selesai makan, karena perempuan ini Ummu Unais bin Malik ini orangnya cantik, jadi dia bersolek secantik-cantiknya, maka kemudian mohon maaf suaminya punya hasrat ingin melakukan hubungan suami istri. Maka kemudian begitu sudah selesai mereka berhubungan suami istri, maka baru ditanya, mana anak kita? Maka kemudian Ummu Unais mengatakan, wahai suamiku, tahukah kamu bahwasanya anak kita sekarang apa? Dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapatmu kalau memang anak kita ini, kalau seandainya ada orang lain menitipkan amanah kepadamu, lalu kemudian dia mengambil amanah tersebut, maka kemudian saya berilah, saya kasihlah. Kenapa? Karena itu adalah amanah. Maka begitu juga dengan anak kita. Anak kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenanglah engkau wahai suami. Maka karena amalan itu langkah kakinya terdengar sampai ke surga. Makanya ibu-ibu, apa masakan makanan yang paling disuka suami? Masak. Habis pengajian ini bersolek secantik-cantiknya. Ibu-ibu sekarang, tapi bukan ibu-ibu ya, ibu yang di sini ya. Kalau di dalam rumah bau remakson, tahu ibu remakson, bau balsem. Tapi kalau di luar rumah bersolek secantik-cantiknya, maka seharusnya di depan suami kita bersolek secantik-cantiknya. Paling tidak, walaupun kemudian tidak bisa sepenuhnya, paling tidak mau tidur, enggak? Kenapa? Untuk suami. Kalau amalannya berbakti, intinya apa? Kalau berbakti kepada suami, maka tak mungkin kita lagi seperti Adam, karena Rasulullah tak ada lagi kan. Tapi amalan itu yang kemudian akan kita contoh, amalan para sahabat dan sahabiah itu. Maka berbakti kepada suami, maka insya Allah langkah kaki ibu telah sampai dengan surga. Maka itu amalan-amalannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ini karena amalan-amalan yang luar biasa ini, ya, bakti kita. Kalau suami istri ini tidak banyak-banyak betul amalannya, tinggal dia berbakti kepada suami, maka kemudian dia mendapatkan istana di surga, sebagaimana ibunya Anas bin Malik. Masya Allah, tinggal berbakti kepada suami, walaupun sudah tua. Nah, sekarang kan payah lagi, enggak, walaupun sudah tua. Apa pelayanan terbaik kita? Oh Ustaz, tapi suami saya orangnya lain.
saya mau sebenarnya berbakti, tapi suami saya lain kayak Fir'aun katanya. Oh, kayak Fir'aun. Kayak Fir'aun pun suami kita, maka sesungguhnya ada jaminan surga juga bagi kita. Siapa itu? Asia. Asia itu kurang zolim apa suaminya? Kayak Fir'aun, yang memang Fir'aun. Dia mengaku apa? Mengaku Tuhan. Dosa dari sebelum-sebelumnya. Memang ada riwayat, ada juga raja-raja sebelumnya yang mencoba. Fir'aun itu kan banyak. Raja Mesir itu Fir'aun namanya. Ada juga raja-raja sebelumnya yang mencoba ingin mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun itu juga, tapi belum pernah terucapkan. Tapi kalau Fir'aun itu baru dia ucapkan, Pak. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian. Ketika dia mengaku aku Tuhan, itu iblis langsung kaget, Pak. Allah katanya. Aku aja nggak pernah mengaku Tuhan, kata iblis. Dia ngaku Tuhan. Kaget iblis itu. Iblis saja yang diusir dari surga nggak pernah mengaku Tuhan. Tapi ini Fir'aun mengaku Tuhan. Kaget iblis. Saking luar biasanya. Tapi Bapak Ibu, istrinya tetap berbakti. Sehingga kemudian ketika dia dihukum, ingin dilempar, ingin dimasukkan ke dalam kuali, dia dilempar dulu. Sebelum dilempar itu diminta, kamu mau minta apa? Kamu mau minta apa? Wahai Asia. Maka kata Asia, ya Allah, bangunkan satu istana bagiku di surga. Bangunkan satu istana bagiku di surga. Maka sebelum dia dilempar, sebelum dia dimasukkan ke kuali besar itu, sebelum dia dihukum mati, dia tidak lagi merasakan sakit. Kenapa? Sebelum dilempar, sebelum dimasukkan ke dalam kuali, nyawanya sudah dicabut. Maka harum. Jadi meskipun suaminya Fir'aun, berbaktilah. Maksudnya berbakti itu berbuat baiklah kepada suami, kecuali dalam apa? Taatnya itu kepada syaitan. Tapi kalau ke Allah, misalnya dilarangnya kita sholat, dilarangnya kita berjilbab, itu lain cerita. Maksudnya berbuat baiklah kepada suami. Hadirkan doa-doa terbaik. Kenapa? Karena ada jaminan surga ketika ibu berbakti kepada suami. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jam berapa ini? Sampai jam berapa? Masih Isra? Habis sekali lagi. Habis. Tapi kita buat paling tidak 10 menit lagi. Karena ini tidak tepat sholat. Sekali lagi. Oh, sekali lagi, belum lagi. Oleh yang kedua nanti baru. Nah, tapi ini waktu masuknya. Belum lagi ya? Berapa menit lagi? 15. Berarti kita lebih kurang 26 menit lagi. Iya, 20 menit lagi lah. Karena kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, tahu Bapak Dr. Said Ramadan Al-Buti? Itu mazhab Syafi'i orang Syria yang dia sedang kajian, lalu kemudian dikirimkan bom, lalu dia mati di situ. Ulama dunia dalam mazhab Syafi'i di masa sekarang ini yang baru meninggal adalah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kata beliau, ketika masuk misalnya masuk waktu Isra, maka tunggu 6 sampai 7 menit. Baru di situ kita sholat. Jadi ketika masuk nanti kita tunggu 6 menit lagi sampai 7 menit lagi. Jadi gini Pak Ustaz, yang kode tadi itu waktu subuh, kita berikutnya 6 lewat apa baru kita Isra. Oh gitu. Berarti 15 menit lagi. Iya, berapa menit lagi. Oh, berarti 2 kali apa ya? Dua kali. Oh, berarti nanti yang kedua memang sudah masuk ya? 6.08 itu baru kita masuk. Oh, berarti pokoknya bunyi nanti udah masuk tuh ya? Masuk kita. Sarapannya ada nggak? Ada. Jadi kata Dr. Said Ramadan Al-Buti begitu, maksudnya ya betul. Berarti sudah desain waktunya ya, sudah desain begitu bunyi, maka kemudian kita sholat. Ini ulama besar Pak, maka sedang kajian dia dikirimkan bom gitu kan, bingkisan, lalu kemudian meledak bom tersebut, mati dia meninggal. Tapi kalau di Syria tuh ancamannya luar biasa, dulu Syiah. Kalau kita enggak, awak kajian kasih bingkisan tapi isinya kue kan isinya, makanan. Sampai di mana tadi? Kita.
Udah sampai di mana tadi Pak? Ibu-ibu ya. Jadi amalkan itu Bu. Kenapa? Kita pandangannya jangan dunia saja. Jadi kalau dunia saja rugi. Aduh terlambat saya kerja, terlambat ceklok ini. Rugi saya 20.000. Maka hadir di awal. Jangan sampai terlambat absen. Jangan sampai terlambat kerja ini. Kalau saya terlambat, maka saya rugi sekian. Saya rugi sekian. Saya rugi sekian. Kenapa? Hitung-hitungannya dunia Pak. Ini masyarakat kita masjid ini, Masjid Ansarullah ini, keluarganya berapa orang banyak Pak? Hah? Sakit. Mana? Sakit orang. Banyak sakit. Oh iya, banyak sakit. Enggak, maksudnya berapa kakak di sini? 50. Hah? Lebih kurang 150. Lebih kurang 150. Lebih kurang 20% yang datang. Kenapa? Karena balasannya belum nampak Pak. Balasan itu belum nampak. Orang kalau balasannya nampak, dia akan datang. Pak Ketua Masjid datang ke Masjid Ansarullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umumkan kepada masyarakat agar datang sholat subuh berjamaah besok kajian bersama Ustaz Muhammad Hatta. Besok kajian bersama Ustaz Maghfirah. Kemudian sesudah kajian nanti ini diumumkan di masjid ini. Begitu sudah selesai sholat subuh, maka silahkan sajadahnya dibuka. Di bawah sajadah itu ada amplop bawa ke rumah. Di dalam amplopnya isinya 500.000. Datang nggak kira-kira orang? 500.000 untuk besok subuh pertama. Insya Allah bulan depan setiap waktu 500.000. Datang orang. Kenapa? Karena balasannya mereka nampak, mereka lihat. Mereka melihat balasan tersebut. Ini karena balasan ini kita tidak melihat. Makanya tujuan orientasinya adalah surga. Kenapa kita kaitkan dengan Palestina? Kenapa orang-orang Palestina tak mau meninggalkan negeri mereka? Karena ada orang yang berkata begitu tuh. Tinggalkan aja. Mana bisa begitu? Mohon maaf. Mohon maaf, Ustaz pula yang ngomong gitu. Tak usah diboikot lagi produk mereka. Tak begitu Pak. Hadisnya ada enggak? Ada. Karena cintanya, ini kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempertahankan Palestina sebagai kiblat pertama kita. Makanya saya kalau kemana-mana sekarang bawa ini Pak, kajian. Ini dulu hadiah dari Imam Palestina. Yang pertama mengakui, ulama yang mengakui kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini siapa? Itu orang Palestina Pak. Tak usah kita boikot produk mereka. Apa Pak? Ustaz pula yang ngomong gitu tuh ya. Kata Rasulullah begini, hadisnya sahih. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala tuhu fasallu fihi. Kalian datangi Baitul Maqdis, lalu kemudian kalian salat di dalamnya. Wa in kanatil biladu iddaka harban. Apabila di negeri tersebut terjadi peperangan yang dahsyat. Fa illam ta'tu wa tusallu fihi. Lalu kemudian kalian tidak dapat salat di dalamnya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, apa? Maka kalian kirimkan minyak-minyak, orang bersama minyak-minyaknya untuk menyalakan lampu-lampu di Baitul Maqdis. Maksudnya apa? Apa mungkin kita kirimkan minyak? Bukan itu tekstualnya begitu. Tapi kita bantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Mulai dari pemikiran kita, doa kita, dan kemudian support yang bisa kita lakukan untuk mereka, untuk Palestina. Maka itu kita lakukan. Wah, saya tidak setuju. Bukan itu masalahnya. Kita berada di posisi mana? Oh, nggak usahlah diboikot produk mereka. Apa Pak? Kalau mobil mungkin yang sudah terbeli, produknya produk Israel, itu lain cerita ya Pak ya. Itu lain cerita. Silahkan pakai. Tapi kalau mampu Anda jual, tidak apa-apa. Bukan berarti kemudian itu Anda jual lalu kemudian nggak usah pakai mobil. Tidak. Kalau sudah terbeli. Maksudnya apa hari ini yang bisa kita lakukan? Air minum. Jadi beberapa kajian disediakan air minumnya. Mohon maaf. Tidak mau saya ganti air minumnya.
Kenapa? Karena kecuali kalau tidak ada lagi air minum itu kan. Ada, ini masih ada nggak? Ada. Amia ada. Murah kuah itu orang, tidak salah orang Pekanbaru yang punya. Murah kuah. Ganti. Nanti selepas ini Bapak Ibu sampai ke rumah, lalu kemudian apa? Sampai ke rumah, coba. Ibu kan punya HP enggak? Punya HP. Tengok di Google. Apa produk-produk mereka? Banyak yang kita bisa hijrah dari produk-produk. Sabun mereka mungkin masih ada di rumah kita, ganti. Odol mereka kita pakai hari ini, mungkin ada odol yang lain selain odol itu. Ada sekarang di TikTok di mana-mana itu sudah disiapkan video-videonya. Kalau ini gantinya ini, gitu kan. Maksudnya kita posisinya paling tidak begitu. Kalau seandainya kita semua sadar produk-produk ini akan mengurangi beban saudara-saudara kita Palestina. Karena ini sumber pendapatan mereka, Pak. Paling tidak pelurunya mengecil. Nah, kenapa? Karena dari hasil itulah kemudian ditempatkan kepada saudara-saudara kita yang masih kecil, anak-anak. Saya paling tidak tahan melihat anak-anak ini, Pak. Ada yang anak-anak, Bapak Ibu. Ada 2 orang anak. Ya. Anak ini masih berumur lebih kurang 8 tahun. Lalu dia punya adik kecil. Dia punya abang, dia punya kakak, dia punya ibu, dia punya ayah. Dia punya adik kecil. Semua ayahnya, ibunya, abangnya, kakaknya mati semua dibom oleh Israel. Yang tinggal dia yang masih berumur 8 tahun dengan adiknya yang masih kecil. Ada seorang ibu-ibu mulai dari tahun 1040-an sampai sekarang dia masih mengungsi. Anak-anak kecil itu tak tahan kita melihatnya, Pak. Sedih rasanya. Saya kalau melihat anak kecil itu teringat pula sama anak saya. Kemana sama anak saya gitu, Pak. Nampak anak kecil, teringat anak saya. Jangan disambung ya, Bu ya. Kenapa? Kasihan kita melihat bagaimana kemudian anak. Maka kemudian hari itu, kenapa mereka tidak mau meninggalkan itu? Karena mereka melihat ke depan. Yang mereka lihat itu ke depan. Apalah dunia ini? Dunia ini sebentar, sedikit. Umur kita berapa lah ya, Pak ya? Ada sini berumur 70 tahun? Ada? 75 ada? 75, 80, 100? 100 tahun belum ada lagi orang di sini. 100 tahun udah lama. Udah lama hidup kita 100 tahun itu. Umur 60-70 tahun pun sudah mulai itu. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Makan ini kolesterol, makan itu sakit kepala, makan ini masuk angin. Karena orientasi kita itu, mereka jauh ke depan pandangan mereka. Maka kita tahu, maka sekarang posisi kita, apapun yang bisa kita lakukan, Pak, doa-doa, Masya Allah, tadi didoakan bagaimana Palestina, walaupun sedikit sisipkan doa kita. Bapak Ibu pernah tidak menangis merasakan bagaimana penderitaan mereka di sana? Kalau pernah, atau paling tidak merasa iba, itulah kekuatan iman seseorang muslim yang kemudian Allah camkan ke dalam hati orang yang beriman. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Al-mu'minu lil mu'minin al-biyan yasuddu ba'dahu ba'dahu. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti satu bangunan yang satu bagian dengan bagiannya saling menguatkan. Kalau saudaranya merasa tersakiti, maka kita juga merasa tersakiti. Dizolimi, maka kita juga merasa dizolimi. Itu bukti kekuatan iman seseorang, Pak. Tapi kalau dia enteng-enteng aja, mana gua tahu, biar aja. Mereka kan jauh. Kemarin kajian di Singamangaraja, ceritalah dengan bapak-bapak itu, bapak jamaah. Cerita dia, harusnya kita bantu. Kurang setuju dia dibantu Palestina. Namun saya pandainya takut dia tersinggung. Ya kan mereka Mbak jauh di sana dan mereka sedang darurat. Iya juga sih Ustaz kata. Tapi diulangnya lagi. Lebih penting yang di samping. Ya orang kita di sini penting juga. Tapi untuk kondisi sekarang mereka lebih membutuhkan. Orang-orang di sini tak ada di sini orang yang tak makan, Pak. Hah? Puasa. Itu lain cerita, Pak. Tak ada orang yang di sini yang mati
mati kelaparan kalau di sekeliling kita ini, maka mereka di sana ya. Alhamdulillah. Mereka berjuang mati-matian untuk apa? Karena itu kiblat kita yang pertama. Baitul Maqdis itu kiblat kita yang pertama. Sudah berapa tahun mereka dijajah, Pak? Mulai dari tahun 1940-an itu. Mereka itu pendatang. Tidak ada kampung mereka. Selain pendatang, mereka pembangkang. Nabi mereka saja mereka lawan. Memang pembangkang itu. Ketika diajak oleh Nabi Musa berperang, apa kata mereka? Fadhhab wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah engkau Musa bersama Tuhanmu dan berperanglah di sana. Kami tunggu hasilnya di sini. Kurang ajar tidak, Tuhan? Kurang ajar lah. Mada memang. Diajak oleh nabinya berperang. Lalu kemudian pergilah kau berperang Musa. Kami tunggu hasilnya di sini. Itu memang kurang ajar. Bangsa pengecut. Tapi meskipun dia penakut, mereka kalau perang pes-pes itu tidak berani mereka, Pak. Memang penakut. Dan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Quran surah Al-Hasyr. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram hasanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. La yuqatilunakum jami'an. Mereka tidak akan mau, tidak akan berani memerangi kamu, wahai Muhammad, di balik benteng-benteng. Illa fi quram hasanatin aw min wara'i judur. Di balik tembok-tembok, benteng-benteng yang mereka sudah persiapkan. Jadi mereka beraninya melawan berperang dari situ, Pak. Makanya ada tembok besar, ya kan? Ada Iron Dome mereka. Iron Dome itu di mana ketika senjata masuk dia sudah meledak di atas, tapi jebol juga. Namanya buatan manusia. Mereka beraninya jarak jauh. Kalau jarak dekat tak berani, terkencing-kencing mereka di sana. Itu ketika disurvei masyarakatnya. Maka kemudian ketika ditanya mereka di sana itu, bagaimana meskipun mereka di bawah perlindungan yang paling kuat hari ini di dunia, perlindungannya di Israel. Tapi ketika ditanya kepada masyarakatnya, apa kata mereka? 60% lebih masyarakatnya mengatakan mereka takut di situ. Dan sebenarnya tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Kalian mengira apa? Mereka itu bersatu padu? Tidak. Hati mereka sebenarnya berpecah belah. Jadi mereka tidak berani memerangi kita ketika kita bersatu padu, Pak. Ketika kita bersatu padu. Mereka itu sebenarnya penakut, takut. Maka bagaimana caranya? Hari ini, selepas kajian ini, ada 3 yang kita simpulkan. Yang pertama, amalan surga. 12 rakaat dan sholat-sholat sunnah. Yang kedua, ibu, amalannya apa? Kemudian menjadi seorang istri yang baik melayani suami. Yang ketiga, bantu saudara-saudara kita di Palestina. Selepas kajian ini nanti, silahkan ibu masuk ke rumah, maka lihat di internet apa produk-produk mereka. Kata Sapi Antonio, sangat berpengaruh pakar ekonomi Islam ketika kita mampu memboikot produk-produk mereka, Pak. Saya perpanjangan lidah dari Sapi Antonio ini, ulama ulama hari ini yang masya Allah pakar ekonomi, sangat berpengaruh. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa baru kemarin, Pak. Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa untuk saat ini haram membeli produk Israel. Sudah, Pak, demikian kajian saya. Saya sudah simpulkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sudah ya, Pak ya? Ada pertanyaan enggak?